Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Pratama Muslim dengan NIM 2523273. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proyek UAS mata kuliah e-learning yang diampu oleh Bapak Dosen Roni Eka Rahmat, MPD, yang dimana saya mengambil tema yaitu learning berbasis Moodle dengan tema pembelajaran pemrograman web di SMK Digital Nusantara, dan tujuan dari pembuatan proyek ini yaitu adalah untuk membangun sistem pembelajaran online yang dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, fleksibel, dan terstruktur. Nah, mungkin kita langsung saja pada halaman utama Moodle. Di sini kita masuk ke Google Chrome. Bisa kita lihat setelah kita menjalankan localhost /Moodle akan tampil beranda Moodle yang telah saya buat, yang dimana judulnya e-learning SMK Digital Nusantara. Selain itu, bisa kita lihat di beranda ini juga saya buat sedikit identitas sekolahnya, serta di belakangnya background yang mungkin cukup menarik untuk membuat tampilannya lebih menarik. Nah, bisa kita lihat sebagai identitas SMK Digital Nusantara, dan di bawahnya saya buat keterangan platform e-learning modern berbasis teknologi dan digital learning. Nah, selain itu di dashboard ini juga saya ada tampilkan course atau kursus, yang dimana yaitu kursus pemrograman web atau kursusnya saya buat satu, tetapi di dalam pemrograman web itu terdapat 16 pertemuan, yang dimana itu nanti terdapat dari membahas dasar HTML sampai dengan database MySQL untuk membangun website dinamis. Nah, untuk pengajarannya sendiri yaitu bisa kita lihat beliau ini adalah salah satu orang yang lagi booming atau lagi sering dibahas pada akhir-akhir ini, yaitu Kakanda Bahlil Hadalia. Baik, mungkin untuk demonstrasi yang pertama di sini saya akan login sebagai user. Nah, di sini bisa kita lihat ada tombol masuk. Nah, kita coba tekan, maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, halaman login ini juga sudah saya desain semenarik mungkin atau semenarik menurut saya, tapi saya tidak tahu menurut teman-teman bagaimana. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada logo dari SMK Digital Nusantara-nya, dan di sini dengan tambahan background coding-codingan gitulah. Nah, mungkin tanpa lama-lama kita login dulu sebagai admin. Masuk username admin, masukkan kata sandi. Nah, diketikkan masuk. Nah, setelah berhasil login sebagai admin, maka kita akan diarahkan langsung ke dashboard admin. Nah, di sini bisa kita lihat di dashboard admin ini. Nah, kita lihat di beranda. Nah, kita lihat di sini sama seperti halaman dashboard yang di login tadi kan. Nah, halaman beranda tadi yang ada di halaman utama, sorry. Nah, seperti yang kita ketahui, admin itu udah tentu fungsinya itu sebagai pengelola dari project ini atau website ini sendiri kan. Nanti dia bisa mengelola peserta, mengatur role peserta dan lain-lain, serta dapat mengelola aktivitas pembelajaran atau mengelola kursus. Dia bisa menambahkan materi, menambahkan presensi, menambahkan kuis dan lain-lain. Itu adalah admin. Nah, mungkin di sini saya akan melihatkan salah satu dari admin ini. Kita mungkin bisa lihat di peserta aja. Nah, ini adalah pengguna atau peserta yang terdaftar.
Nah, bisa kita lihat di sini dari siswa. Di sini saya menambahkan 5 siswa dan 1 guru serta admin. Nah, sini kita lihat untuk guru saya menggunakan email seperti ini, dan untuk siswa saya menggunakan email @siswa gitu. Nah, mungkin tanpa lama-lama lagi kita coba untuk mau login sebagai guru ya. Kita login sebagai guru. Nah, kita tekan lagi login atau masuk sebagai guru. Sini saya menggunakan username guru web. Nah, guru web. Kita tekan masuk. Maka akan diarahkan ke halaman guru atau dashboard guru. Bisa kita lihat perbedaan dari admin dan guru itu tadi sudah terlihat di bagian navbar ini ya. Harusnya di sini ada tambahan administrasi situs kan kalau untuk admin tadi. Nah, jadi untuk guru cuman terbatas untuk beranda dan kursus saja. Mungkin untuk guru ini kita bahas untuk kursusnya saja ya. Kursusnya. Jadi kita masuk ke kursus yang tersedia. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman kursus, yang dimana nama kursusnya yaitu pemrograman web. Jadi bisa kita lihat di sini dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Nah, jadi saya di sini membuat satu kursus saja dan mengisi sebanyak 16 pertemuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertemuan saja, yaitu yang inti-intinya aja lah dalam satu kursus pembelajaran web ini. Yang dimana nanti saya akan membahas dari pertemuan 1, pertemuan 8, pertemuan 15, dan pertemuan 16. Nah, nanti teman-teman bakal lihat kenapa saya bahas cuma pertemuan itu aja. Tapi biarpun saya bahas pertemuan itu, setiap pertemuan di sini sudah saya buatkan materi. Nah, sudah saya buatkan materi setiap pertemuan dari 1 sampai 16. Nah, selanjutnya kita bahas dulu di pertemuan 1, yaitu saya buat pertemuan 1 yaitu pengenalan pemrograman web. Yang dimana ada labelnya selamat datang di mata pelajaran pemrograman web. Dan di sini juga berisi pengenalan materi, forum diskusi pertemuan 1 serta presensi pertemuan 1. Nah, bisa kita lihat contohnya di pertemuan 1 ini ya, teman-teman bisa kita tekan untuk materi pengenalan pemrograman web. Kita tekan, maka akan diarahkan ke halaman presentation atau materinya kan. Di sini adalah materi pengenalan pemrograman web. Nah, di sini saya berbentuk PPT PDF ya. Ini adalah salah satu contoh materi yang telah saya buat. Sama juga nanti di pertemuan 2 juga seperti itu. Di sini adalah dasar HTML. Yang bisa teman-teman lihat. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya kenapa saya menaruh presensi kenapa saya tidak menaruh presensi di pertemuan 2? Karena di sini kan kita cuma mendemonstrasikan saja. Nanti saya bisa tambahkan kok kalau nanti butuh untuk presensi, tinggal kita edit, mau diedit aja. Nah, selanjutnya tadi kita mau bahas ke pertemuan 8. Nah, jadi di pertemuan 8 ini yaitu kuis tengah semester atau ujian tengah semester. Nah, selamat datang di UTS. Nah, kita akan melaksanakan UTS kalau di pertemuan 8. Di mana ada forum diskusi pada pertemuan 8, kuis tengah semester, presensi pertemuan UTS. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak masuk dulu ke menu-menunya ataupun masuk ke kuis ini. Nanti kita akan demonstrasikan di login sebagai siswa ya.
Nah, selanjutnya di pertemuan 15 tadi ya. Di pertemuan 15 di sini ada saya buat project website. Bisa teman-teman lihat project website ini saya menambahkan untuk mengupload tugas atau segmen ini mengupload tugas. Sini nanti siswa dapat mengupload tugas, yaitu dengan ketentuan tugasnya membuat project dengan tema bebas lah. Dan yang terakhir pertemuan 16, yaitu pertemuan terakhir, yaitu ujian akhir semester. Nah, sama seperti yang UTS tadi. Mungkin kita akan coba isi ujian atau isi kuis nanti ya di siswa. Kita logout dulu untuk guru dan kita akan coba login sebagai siswa untuk mencoba demonstrasi akun siswa ataupun bagaimana sih kalau siswa itu. Ini untuk siswa saya masukkan salah satu dari akun siswa, yaitu contohnya Pajar SB untuk username-nya dan passwordnya. Dan coba kita masuk sebagai salah satu siswa. Nah, setelah kita berhasil login sebagai siswa, maka akan diarahkan ke dashboard siswa seperti ini. Nah, bisa kita lihat setelah kita login ke halaman siswa ini, ada di sini upload project website. Ini adalah tugas di pertemuan 15. Nah, tapi kalau waktunya mungkin ini tidak kita hiraukan karena ini adalah hanya demonstrasi dan bagaimana pada siswa ini bekerja nanti untuk uploadnya saja ya teman-teman. Mungkin kita masuk ke beranda, lalu kita masuk ke kursusnya yang tadi. Nah, bisa kita lihat juga pada navbar sudah terlihat perbedaan. Tadi pada guru tidak ada administrasi situs, dan tapi masih ada mode edit di sini. Dan sedangkan pada siswa sudah tidak ada lagi karena siswa hanya bisa melihat materi, mengupload tugas, serta absensi dan mengerjakan kuis. Nah, sini kita coba masuk ke pertemuan 1 dulu. Nah, di sini kita lihat materi dan form diskusi. Mungkin kita coba presensi dulu ya, teman-teman. Presensi. Nah, di sini presensi pertemuan 1. Silahkan isi presensi pertemuan pertama. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada keterangan hadir, tidak hadir, izin sakit. Nah, di sini kita coba buatkan simpan sebagai hadir ya, hadir teman-teman. Nanti presensi ini nanti kita lihat juga di guru ya, bagaimana hasil dari presensi ini. Nah, selain di pertemuan 1, kita nanti akan coba di pertemuan sebelum ke pertemuan 8 kita coba dulu untuk materinya ya. Nah, berhasil ya teman-teman, bisa kita lihat isi materinya untuk. Nah, selanjutnya kita coba ke pertemuan 8 untuk melakukan kuis tengah semester atau UTS. Kita isi dulu presensi sebelum mulai UTS. Kita tekan hadir, simpan pilihan saya. Lalu kita kembali ke pertemuan UTS tadi dan kita mulai kuis tengah semester. Nah, sini sudah bisa kita lihat untuk halaman kuis. Sini teman-teman lihat keterangannya, kerjakan kuis dengan teliti dan jujur. Itu di penilaian nilai tertinggi. Nah, sini bisa kita lihat ada tombol kerjakan kuis. Nah, coba kita tekan.
Nah, maka akan diarahkan ke kuis. Soal kuisnya bisa kita lihat dari soal pertama sampai dengan soal ke-10 di sini. Nah, kita mulai dari soal pertama, teman-teman. Di sini kita buat asal-asalan dulu dan nanti kita lihat untuk nilainya berapa atau poinnya berapa. Nah, kita selesaikan kalau sudah selesai, teman-teman. Nah, setelah kita selesaikan mengerjakan sebanyak 10 soal yang telah kita jawab tadi, maka kita scroll ke bawah. Kalau mungkin kita ada kesalahan, kita dapat mengerjakan kembali, dan kalau kita sudah merasa soal kita jawabannya menurut kita benar, kita akan kirim semua soal. Maka akan datang pop up untuk meyakinkan kita apakah kita yakin untuk mengirimkan semua dan selesai. Mungkin kita coba dulu. Nah, setelah kita selesai mengerjakan soal dan kita mengirimkan jawabannya, bisa kita lihat di sini. Nah, nilainya 90, berarti ada kesalahan 1. Nah, kita lihat jawaban yang benar masih benar. Nah, di sini ada kesalahan, contohnya jawaban salah seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah dia membuat untuk jawaban yang benarnya seperti ini, teman-teman. Di CS ini sini digunakan untuk mengatur tampilan website. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di bagian navigasinya juga, di sini soal nomor 3 salah, teman-teman. Nah, begitulah kira-kira untuk kuis. Nah, selanjutnya kita bahas di pertemuan 15 tadi, teman-teman, yaitu project website yang ini. Sini materi project websitenya. Dan coba kita lihat di upload project website. Nah, sini dibuka dan jatuh tempo. Nah, ini hanya demo ya, teman-teman, bukan waktu yang betul. Nanti bisa ini juga diperbaiki kalau untuk model modern atau model sungguhan. Nah, jadi bisa kita lihat status pengajuannya, belum ada yang dibuat, belum ada yang dinilai, dan waktu tersisanya berapa, terakhir diubah berapa. Nah, sini kita coba kirimkan pengajuan atau tugas laporan atau tugas atau laporannya ya, teman-teman. Nah, tekan kirimkan pengajuan ini, maka di sini saya buat pengajuan berkas. Nah, jadi kita akan mengupload file berkas. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat upload project website dalam bentuk format zip. Nah, berarti kita tekan, kita unggah berkas, kita ke file yang zip ini aja ya. Kita coba masukkan ke zip, kita unggah berkas, simpan perubahan. Nah, bisa kita lihat di status pengajuan tugas ini juga sudah berubah, teman-teman, sudah berubah dari status pengajuan, dari terkirim dan siap dinilai. Dan status penilaian ini nanti guru yang memberikan nilainya. Nanti kita coba memberikan nilai, kita login kembali ke guru. Nah, terakhir diubah pengajuan berkas ini tadi file yang kita kirimkan. Mungkin di sini juga kita bisa edit pengajuan dan hapus pengajuan. Dan selain itu di sini juga kita bisa menambahkan komentar. Tadi kita login sebagai akun Fajar ya. Nah, mungkin kita simpan komentar. Nah, kita lihat Fajar Set Boy. Assalamualaikum Pak, berkomentar. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 16 atau UAS. Nah, kita coba presensi dulu terlebih dahulu. Hadir. Ini sama seperti UTS tadi ya, teman-teman. Sama seperti UTS tadi. Mungkin di sini saya percepat aja untuk videonya. Nah, setelah kita menyelesaikan 10 soal dari UAS,
Nanti di sini mungkin kita langsung saja kirim soal dan selesai. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 8 dari 10. Artinya kita memiliki kesalahan dua, yaitu di nomor 3 dan nomor 4. Kita bisa lihat di nomor 3, CSS singkatan dari, nah jawaban yang benar adalah casting style sheet. Jadi jawabannya di A, teman-teman. Untuk nomor 4, perintah JavaScript untuk menampilkan pesan adalah, nah jadi jawaban yang benar adalah alert. Nah, alert bisa kita lihat di B, alert. Nah, mungkin untuk login sebagai siswa cukup sekian dulu. Nah, sekarang bisa kita login kembali ke guru. Kita lihat untuk menilai nilai project, dan kita lihat rekap nilai dari UTS dan US ini dari Pajar. Nah, sekarang kita keluar, kita login kembali dengan akun guru web tadi. Nah, di sini kita ke kursus kembali, kita masuk ke kursus lagi. Nah, di sini kita lihat di pertemuan pertama dulu ya teman-teman untuk presensinya. Kita lihat untuk presensi, kita lihat untuk tanggapan. Nah, kita lihat tadi. Nah, bisa kita lihat di sini jumlah tanggapannya 2 yang hadir ya, yaitu pengguna yang memilih opsinya yaitu Agung. Tadi saya mencoba-coba untuk mendemonstrasikan sebelum saya membuat video. Nah, ini yang terbaru yaitu Pajar Setboy. Nah, selanjutnya kita coba lihat yang di UTS dulu teman-teman. Kita lihat yang di UTS di pertemuan 8. Nah, kita lihat presensi juga di pertemuan 8, tanggapan. Nah, sama seperti presensi di pertemuan pertama. Nah, selanjutnya kita lihat di kuis ini, kuis tengah semester ini. Nah, kita lihat hasilnya aja langsung teman-teman. Kita lihat hasilnya. Bentar. Nah, jadi yang telah mengerjakan 2 orang, yaitu tadi yang pertama saya Agung Nasution itu untuk mendemonstrasikan sebelum membuat video, dan ini yang terbaru Pajar. Nah, kita lihat hasil teman-teman. Kita lihat hasil. Nah, yang telah mengerjakannya itu sebanyak 2 orang. Bisa kita lihat nama depan, nama akhir, dan yang mengerjakan adalah Pajar. Untuk nilainya bisa kita lihat di sini dari Agung tadi saya buatkan benar semua untuk UTS-nya, dan Pajar bisa kita lihat di sini memiliki kesalahan 1 di UTS. Dan selanjutnya kita lihat di project. Di sini di project kita coba memberikan nilai teman-teman. Project pertemuan 15 tadi ya. Pertemuan 15 tadi kita lihat upload project website. Nah, ringkasan pilihan kita lihat tersembunyi dari siswa tidak kan. Dari peserta 5 diajukan 2. Tadi saya mengajukan 2. Pertama saya sudah ajukan untuk Agung Nasution itu sebagai demo tadi. Dan pengajuan kedua yaitu untuk Pajar. Tentunya pengajuan kedua itu belum dinilai teman-teman. Ini kita coba masukkan nilainya ya. Nah, di sini kita lihat untuk siswanya tadi, kita lihatkan untuk cari Pajar. Nah, di sini dia. Jadi tugasnya sudah terkirim di sini. Kita lihat komentar dari Pajar. Coba kita balas dulu. Simpan. Nah, di sini nilai dari 185 contohnya, atau 80 aja ya. Kita masukkan 80. Ini kita open balik. Nah, ini contohnya. Dan kita simpan perubahan.
Nah, bisa kita lihat tadi ini belum dinilai dan sekarang sudah dinilai. Nah, nilai sekarangnya itu yaitu 80. Nah, selanjutnya kita kembali ke kursus tadi, kita masuk ke pertemuan 16. Pertemuan 16 kita lihat presensi dulu terlebih dahulu, kita lihat tanggapan. Nah, sama ya, sudah ada tanggapannya tampil. Dan kita lihat untuk UAS-nya, kita lihat hasilnya langsung. Dan bisa kita lihat di sini nilai pelajar. Salah 2 tadi benar di sini dari soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, selanjutnya kita kemana lagi? Nah, selanjutnya kita lihat rekap nilai dari siswa yang telah UTS, yang telah UAS, dan yang telah mengerjakan proyek. Nah, sini kita lihat di pemrograman web. Di sini di sheet kursus dari kita lihat dinilai ya teman-teman. Dinilai. Nah, jadi untuk yang sudah dinilai atau sudah kita melakukan UTS atau UAS bisa kita lihat di sini. Kita fokus ke pelajar set boy. UTS-nya nilainya 9 dan UAS-nya nilainya 8. Untuk websitenya kita nilai tadi 80. Jadi untuk nilai si pelajar jadinya 90. Jadi pada halaman nilai ini itu guru dapat melihat hasilnya dari kuis, tugas, dan lain-lain. Jadi fitur ini membantu proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, jadi nilai ini sudah otomatis langsung dibuat oleh model karena dari kuis siswa, dari proyek siswa tadi kita yang tambahkan. Nah, mungkin cukup sekian demonstrasi project learning berbasis model yang telah saya buat. Semoga sistem ini dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan mudah digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.